Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 09 dari kelompok akuntansi akhir ingin mempresentasikan yang pertama itu ada materi tentang biaya terkait periode pengeluaran pendapatan dan pengeluaran modal. Dan yang kedua ada balance scorecard dan semua perspektifnya. Perkenalkan, saya Muhammad Agung Bersandi dari kelompok akuntansi akhir. Saya Muhammad Redo. Saya Bayu Ahmad-Jiri Setiawan. Saya Putri Kurnian Firdiansyah. Saya Muhammad Rizky. Saya Syarif. Saya Widya Maulani. Saya Aurel Maksyatia. Saya Elsa Safitri. Oke, selamat menyaksikan hasil presentasi kita. Pengeluaran pendapatan adalah pengeluaran sehari-hari atau rutin yang dilakukan untuk menjaga kelancaran operasional. Pengeluaran ini tidak menambah aset baru dan manfaatnya hanya dirasakan dalam jangka pendek. Dan biasanya kurang dari 1 tahun. Sementara itu, pengeluaran modal merupakan pengeluaran yang ditujukan untuk memperoleh atau meningkatkan aset tetap yang bermanfaat dalam jangka panjang. Pengeluaran modal bersifat investasi karena dapat memberikan manfaat lebih dari 1 tahun. Dengan demikian, perbedaan utamanya adalah pengeluaran pendapatan bersifat rutin dan jangka pendek, sedangkan pengeluaran modal bersifat investasi jangka panjang. Contoh pengeluaran pendapatan ada 6. Yang pertama, biaya operasional harian seperti membayar listrik, air, dan lain-lain. Yang kedua, ada gaji dan tunjangan karyawan seperti membayarkan gaji karyawan setiap bulan dan tunjangannya. Ketiga, biaya sewa dan bunga seperti membayar biaya sewa gedung dan bunganya. Keempat, biaya bahan baku dan persediaan seperti biaya untuk operasional usaha. Kelima, biaya pemasaran dan periklanan seperti biaya untuk mempromosikan atau menawarkan usaha tersebut. 6, perbaikan dan pemeliharaan rutin seperti biaya perawatan rutin untuk alat maupun kendaraan. Contoh pengeluaran modal ada 4. Yang pertama, pembelian aset tetap seperti membeli gedung ataupun tanah. Kedua, investasi peralatan dan mesin seperti membeli alat untuk operasional dan maupun kendaraan operasional. Ketiga, pengembangan dan peningkatan aset seperti meningkatkan pendapatan harian maupun tahunan atau bulanan. Keempat, pembelian kendaraan bisnis seperti membeli kendaraan untuk operasional bisnis. Tujuan pengeluaran pendapatan yaitu menjaga kelancaran kegiatan operasional, menutupi biaya rutin yang dikeluarkan oleh perusahaan, serta dicatat sebagai beban periode berjalan. Kemudian tujuan pengeluaran modal yaitu menambah dan membeli aset perusahaan baru, meningkatkan kapasitas produksi, dan menjadi aset jangka panjang perusahaan. Manfaat pengeluaran pendapatan ada beberapa macam dan ada berbagai macam, yaitu 4 macam. Yang pertama, membantu perusahaan tetap beroperasi tanpa ada hambatan dan tanpa ada halangan. Yang kedua, menjamin kualitas produk atau jasa agar tetap terjaga kualitasnya dan kuantitasnya. Dan yang ketiga, mengurangi risiko kerusakan aset akibat kelalaian perawatan maupun dari karyawan ataupun dari pihak lainnya. 4. Memberi informasi-informasi yang akurat tentang laba bersih setiap periode. Dan yang selanjutnya ada manfaat pengeluaran modal. Manfaat pengeluaran modal sama dibagi 4 macam. Yang pertama, ada memberi manfaat lebih dari 1 periode akuntansi. Dan yang kedua, meningkatkan nilai perusahaan di masa depan. Yang ketiga, mengurangi biaya produksi melalui efisiensi. Dan yang keempat, memperbesar peluang pertumbuhan usaha karena adanya aset baru di dalam pengeluaran modal tersebut.
definisi dan contoh dari balance scorecard. BSC adalah suatu sistem manajemen strategis yang digunakan untuk mengukur kinerja organisasi dan berbagai perspektif termasuk keuangan, pelanggan, proses internal, dan pembelajaran dan pertumbuhan. BSC membantu organisasi untuk mengembangkan strategi yang efektif dan mengidentifikasikan kekuatan serta kelemahan dan meningkatkan kinerja secara keseluruhan. Berikut adalah contoh penerapan Balance Scorecard atau BSC di perusahaan jasa, yaitunya khususnya di bank. Contoh indikator kinerja: perspektif finansial, mendapatkan bunga meningkatkan 10% per tahunnya, dan rasio kecukupan modal mencapai 12%. Yang kedua ialah perspektif pelanggan, memberi kepuasan pelanggan, meningkatkan secara 20% per tahun. Loyalitas pelanggan meningkatkan 20% per tahun. Dan perspektif proses internal, waktu di cabang berkurang 30% per tahun, yaitu jumlah transaksi online meningkat 25% per tahun. Yang keempat, perspektif pembelajaran serta pertumbuhan. Jumlah karyawan yang mengikuti pelatihan meningkatkan 50% per tahun. Adopsi teknologi digital meningkatkan 30% per tahun. Dengan menggunakan BSC, bank dapat memantau dan meningkatkan kinerja secara keseluruhan serta mencapai tujuan strategis yang telah ditetapkan. Oke, sekian dari saya. Itu yang dapat saya sampaikan mengenai definisi serta contoh dari Balance Scorecard. Ini adalah tujuan dari Balance Scorecard, yaitu tujuannya yang pertama untuk mengukur kinerja secara menyeluruh. Kedua, untuk menyelaraskan visi, misi, dan strategi. Tiga, untuk menghubungkan tujuan jangka panjang. Keempat, mendorong komunikasi dan pemahaman. Berikut manfaatnya. Pertama, sebagai pandangan kinerja yang seimbang. Kedua, mendorong pengambilan keputusan yang lebih tepat. Tiga, membantu adaptasi terhadap perubahan. Keempat, mendorong inovasi karena adanya perspektifnya. Perspektif keuangan memperhatikan indikator keuangan seperti pendapatan, laba bersih, dan pengembalian modal. Perspektif ini menggambarkan apakah organisasi mencapai tujuan keuangan dan memberikan nilai tambah kepada pemegang saham. Perspektif pelanggan fokus pada kepuasan pelanggan dan kemampuan organisasi untuk memenuhi kebutuhan dan harapan pelanggan. Indikator yang digunakan bisa berupa tingkat kepuasan pelanggan, pangsa pasar, atau tingkat preferensi pelanggan. Perspektif proses internal menyoroti efisiensi dan efektivitas proses internal organisasi. Dalam perspektif ini diidentifikasi indikator kunci yang berkaitan dengan proses-proses yang menghasilkan produk atau layanan termasuk inovasi, kualitas, dan produktivitas. Perspektif pembelajaran dan pertumbuhan mengukur kemampuan organisasi untuk belajar, beradaptasi, dan meningkatkan kapabilitasnya. Perspektif ini mencakup seperti pengembangan karyawan, manajemen pengetahuan, dan kemampuan inovasi. Jelaskan tujuan dari 4 perspektif. Yang pertama, perspektif keuangan, pelangganan, proses internal, dan perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Pertama, perspektif keuangan, meningkatkan profitabilitas perusahaan dengan cara meningkatkan margin laba bersih. 2. Mengoptimalkan efisiensi biaya, mengurangi biaya operasional tanpa menurunkan kualitas. Yang kedua, perspektif pelangganan. Pertama, meningkatkan kepuasan pelanggan melalui layanan yang lebih cepat dan ramah. Yang kedua, meningkatkan loyalitas pelangganan dengan cara program loyalitas after sales service atau kualitas produk yang konsisten. 3. Perspektif proses internal, meningkatkan efisiensi proses bisnis, misalnya mempercepat waktu produksi atau pelayanan. 2. Meningkatkan kualitas produk atau jasa, menurunkan tingkat
cacat atau komplain. 4. Perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Meningkatkan kompetensi karyawan melalui pelatihan dan pengembangan skill. Yang kedua, pemanfaatan teknologi, adopsi sistem digital atau otomatisasi untuk mendukung proses kerja. Sekian dari presentasi kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf bila ada kekurangan dari kelompok kami, dan bila ada lebih itu lebih dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.